Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Civilians, selamat datang pada closing ceremony 10 Civil in Action bersama saya Fadila Akbar Anindita dan teman saya Almira Syafataya yang akan menemani dan membawakan closing ceremony ini dari awal hingga akhir acara nanti. Nah Dil, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara dari 10th Civil in Action. Bener tuh Tak, tidak terasa sudah hampir 7 bulan kita melaksanakan 10 Civil in Action ini. Mulai dari pertama kali kita memperkenalkannya hingga babak final yang sudah diselenggarakan pada minggu lalu. Bener banget nih Dil. Tentunya juga para peserta sudah melalui banyak rintangan dan juga persoalan yang tentunya sangat menambah wawasan mereka dalam dunia keteknik sipilan. Pastinya, karena dengan tema besar kita yaitu digitalisasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam aktualisasi pilar ketiga Visi Indonesia Emas tahun 2045 yang mana membahas terkait implementasi digital dalam dunia teknik sipil yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang terdapat dalam butir pilar ketiga di Visi Indonesia Emas 2045. Wah, dari tema besarnya saja udah sangat kerasa banget, udah kedengaran sekali kalau tiap acara yang dilaksanakan itu benar-benar menambah wawasan ke teknik sipilan nih. Setuju banget Tata. Baik Dil, dengan begitu tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, kita langsung mulai aja acara kita pada siang hari ini. Jadi, dalam beberapa waktu ke depan kita bakal ngapain aja nih kira-kira Dil? Oke Tak, jadi yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana 10 Civil in Action, dilanjutkan kata sambutan dari perwakilan Ketua KMTSL, kemudian akan ada kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan, dilanjutkan dengan kata sambutan Ketua Program Studi Teknik Sipil, dan ada kata sambutan oleh Kepala Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan bersama Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Oke, yang selanjutnya akan ada penampilan after movie dari 10 Civil in Action, serta akan ada kesan dan pesan dari para finalis dan acara utama kita nih, yaitu pengumuman para juara dari seluruh rangkaian perlombaan yang telah kita laksanakan. Tentunya para pemirsa sudah tidak sabar nih untuk mengetahui hasil dari babak finalnya. Nah, tapi sebelum kita mulai rangkaian acara kita, marilah kita berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam seluruh acara kita dari awal hingga terlaksananya acara kita hari ini. Untuk yang pertama ada PT Wijaya Karya yang merupakan BUMN yang bergerak pada bidang konstruksi. Mari kita saksikan video profil dari PT Wijaya Karya. Sejak berdiri 61 tahun lalu, Wika terus melakukan transformasi bisnis dan membuktikan kemampuannya sebagai industri engineering, procurement, construction yang terintegrasi. Memperbarui kompetensi dengan menggunakan teknologi terkini, Wika selalu berkomitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan klien di era baru industri ini. Komitmen ini telah membawa Wika sukses dalam pertumbuhan yang signifikan secara berkelanjutan dan dihormati di pasar internasional. Membawa Wika beroperasi di beberapa negara yang tersebar di Asia, Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, didukung oleh cabang internasionalnya. Menerapkan strategi operasi yang unggul, Wika menciptakan sistem manajemen yang terintegrasi serta penerapan standar internasional di bidang kualitas, kesehatan, keamanan, dan lingkungan di era digital saat ini. Kini, setelah 61 tahun terus berinovasi, Wika menjadi perusahaan EPC terbesar dan beragam di Indonesia dan salah satu perusahaan terkemuka di Asia Tenggara. Wika, we build a better life. Selanjutnya akan ada video sponsor dari PT Berantas Abipraya yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi. Mari kita lihat profil dari PT Berantas Abipraya. This is the journey of our dedication, commitment, alongside the nation to build the dreams.
It begins from Kali Brantas expansion project in East Java, Indonesia. Since 1980, history justified that PT Brantas Abipraya were the first BUMN Karya that officially created by Indonesia government. Since that day, we were being inseparable part from Indonesia development. We learned, growing and transforming become the living company that surely proven can step up and facing the challenge. Raised reputation that built through integrity and professionalism has bring the trustworthiness of domestic and international market to handle national strategic and prestigious projects. The global competition demand an efficient and effective technology by utilizing building information modeling or BIM and supported with lean construction, ensure every project that we handled is precisely planned, digitized, connected, and synergize every essential element. The latest technology that we applied, demanding higher standard and more dynamic human resource. The interrelation between the technology growth and adaptive human resource is the key to innovations of every construction work that we developed. We believe the harmony of technology and skill regeneration will evolve the way of thinking and sculpting a process-oriented character. And it reflects our core value, akhlak. Well known with the holistic services construction company, which capable handling national strategic projects, currently PT Brantas Abipraya supported with 7 business units and 1 subsidiary that are productively and independently strengthen PT Brantas Abipraya position as one of the best construction company in the market. Abipraya Sumber Daya Air. Abipraya Gedung. Abipraya Infrastruktur. Abipraya Beton. Abipraya Alat. Abipraya Property. Abipraya Tol. At PT Brantas Energi. The existence of PT Brantas Abipraya in construction industry scene is also noticeable from the company involvement and various public partnership projects, such as Cisumdawu Toll Road, Probowangi Toll Road, Jalintim Sumatra Preservation Activity in South Sumatra Province. Our journey and experience has brought us to the acknowledged from various entities. It pushed our spirit further, a commitment to bring out the best potential of nation. For us, every appreciation is a form of responsibility to synergize with the society to build a better life quality through sustainable infrastructure that always side by side with the nation dreams. Our best dedication for Indonesia
and the world. Avipraya, spirit for giving the best. Kemudian ada PT Geoforce Indonesia yang bergerak dalam bidang rekayasa geosintetik. Mari kita lihat profil dari PT Geoforce Indonesia. Welcome to Geoforce Indonesia, a geosynthetics engineering-based company. Geoforce Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekayasa geosintetik. Perusahaan kami tumbuh secara cepat menjadi sebuah perusahaan spesialis pada perkuatan tanah di Indonesia. Bisnis kami meliputi desain, penyediaan, dan pemasangan material geosintetik yang didukung secara penuh oleh tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya, memberikan solusi atas masalah geoteknik dengan teknologi terkini. Percayakan kami sebagai solusi atas permasalahan perbaikan tanah Anda.
Dan dilanjutkan dengan PT Waskita Karya yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi. Mari kita lihat profil dari PT Waskita Karya. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Kemudian yang terakhir ada PT Adi Persada Gedung yang merupakan BUMN yang bergerak dalam menyediakan jasa dalam bidang konstruksi. Mari kita lihat video profil dari PT Adi Persada Gedung. Bertumbuh besar itu hal yang pasti, namun menjadi yang terbaik merupakan komitmen kami PT Adi Persada Gedung dengan senantiasa mengemban kepercayaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan dan para stakeholders. Sebagai perusahaan konstruksi yang inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan, Adi selalu melakukan peningkatan berkelanjutan untuk memberi solusi bagi stakeholders. Didirikan khusus untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan gedung bertingkat tinggi, Adi Persada Gedung menjadi jawaban dari Adikarya untuk tantangan dan dinamika industri konstruksi di Indonesia. Kekuatan Adi Persada Gedung terletak pada inovasi dan aplikasinya di setiap proyek rancang bangun yang dijalankan oleh tim terpadu dan berpengalaman. Selain berperan sebagai kontraktor utama, Adi Persada Gedung juga bekerja sama dengan tim desain terpadu. Sejak awal pelaksanaan proyek, kami percaya Adi Persada Gedung dapat meminimalisir biaya serta memberi kepastian jadwal dan waktu penyelesaian proyek pembangunan gedung tinggi. Berfokus pada kerjasama antara perusahaan dengan pelanggan di sektor swasta, pemerintahan, maupun sinergi dengan Adi. Metode bisnis Adi Persada Gedung terbukti berhasil dengan banyaknya proyek-proyek besar tersebar di berbagai daerah dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari apartemen, kantor, hotel, rumah sakit, dan berbagai proyek captive untuk pembangunan properti, TOD, stasiun, dan depo LRT. Pencapaian ini menjadi bukti Adi Persada Gedung sebagai perusahaan muda yang terus berkembang. Setiap proyek besar Adi Persada Gedung tidak lepas dari tangan dingin para profesional kompeten
dan tim yang solid di belakangnya. Dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki, Adi Persada Gedung juga menjalankan tanggung jawab sosial baik di tiap proyek maupun di kantor pusat, mulai dari perbaikan jalan, pemberian bantuan finansial, sekaligus pendampingan teknis dan desain pada pembangunan tempat ibadah, dan juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu di lingkungan proyek. Sedangkan di bawah pengelolaan kantor pusat, membantu program kesehatan, bantuan untuk bencana alam, hingga beasiswa untuk negeri. Semua ini terlihat dari peningkatan hasil di setiap tahunnya, baik secara operasional maupun finansial, dan penghargaan yang didapat oleh Adi Persada Gedung. Adi Persada Gedung, your preferred partner for building construction. Nah, itulah tadi serangkaian sponsor dari acara 10 Civil in Action. Selanjutnya, marilah kita masuk pada rangkaian pertama, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana 10 Civil in Action. Kepada Saudara Abdullah Fakih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan acara kita ini, 10 Civil in Action. Perkenalkan, saya Abdullah Fakih selaku Ketua Pelaksana dari event kita ini, 10 Civil in Action, dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang sudah membantu kami untuk menyukseskan acara kami ini, baik dari pihak sponsor, media partner, dosen, dan para alumni yang sudah membantu kami dalam bidang material maupun non-materialnya. Kami mengucapkan seluruh terima kasih kami kepada pihak-pihak tersebut. Kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia yang sudah meluangkan seluruh tenaga dan waktunya untuk menyukseskan acara kita ini. Kemudian saya mengucapkan permohonan maaf apabila masih ada kekurangan dalam acara kami ini. Kami membuka pintu kritik dan saran sebesar-besarnya kepada para peserta dan pemerhati acara kita ini agar kedepannya acara kita ini dapat semakin sukses di masa depannya. 10 Civil in Action merupakan acara yang kami buat untuk mengasah dan juga menambah ilmu pengetahuan para calon civil engineer agar nantinya ketika nanti kita sudah di masa depan menjadi full-fledged civil engineer, kita dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang diberikan. Kita pun juga sudah mendapatkan sebuah insight terbaru dan juga skill set terbaru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dunia teknik sipil tersebut. Maka dari itu kami mengangkat tema kami, yakni adalah digitalisasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam aktualisasi pilar ketiga dari Visi Indonesia Emas tahun 2045. Yang mana ini sudah tercermin dalam tema-tema besar yang diangkat dari 4 event yang sudah kami jalankan. Adapun dengan mengangkat tema ini kami mengharapkan kita dapat membuat suatu solusi ataupun sebuah inovasi untuk dapat menyelesaikan ataupun mengimplementasikan teknologi yang ada, perkembangan teknologi yang ada di dunia teknik sipil, agar nantinya pembangunan yang dilakukan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan juga dapat mencapai ke dalam Sustainable Development Goals dan juga dapat mengaktualisasikan daripada pemerataan pembangunan di Indonesia sesuai dengan pilar ketiga dari Visi Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Civil in Action dapat terus berkembang dan dapat menjadi sebuah acara yang inovatif dan juga di tahun depannya dapat memberikan gebrakan lagi dan juga sebuah inovasi dan solusi taktis terhadap seluruh permasalahan yang ada di teknik sipil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan. Kepada Ibu Ninyoman Nepi Marleni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Ninyoman Nepi Marleni, saya adalah Ketua Program Studi Teknik Infrastruktur Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Saya sangat mengapresiasi kegiatan dari mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan yang pada tahun ini menyelenggarakan Civil in Actions dengan tema besar digitalisasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam aktualisasi pilar ketiga Visi Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan ini menunjukkan kepedulian mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dan juga mendukung Sustainable Development Goals dan juga pencapaian visi Indonesia Emas, sehingga kedepannya pembangunan akan semakin terus berwawasan lingkungan dan kemudian bisa menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kedepannya saya harapkan kegiatan Civil in Actions akan lebih mengembangkan banyak topik terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Kemudian, mari kita simak kata sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil. Kepada Bu Karlina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya seluruh kegiatan Civil in Action yang telah diselenggarakan dengan sukses oleh panitia Civil in Action. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk seluruh pihak yang terlibat, untuk dosen yang telah membantu membimbing para panitia, mahasiswa yang ikut serta. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada para pemenang kegiatan lomba dalam rangkaian Civil in Action. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi adik-adik dan teman-teman semuanya. Tak lupa kami ucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah berusaha dan bekerja keras sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu dengan Civil in Action selanjutnya. Salam. Yang terakhir akan ada sambutan dari Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Kepada Bapak Teguh Faisal Fatani dan Bapak Muhammad Zudi Irawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada keluarga mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada atas terselenggaranya The 10 Civil in Action yang telah mengundang sekian banyak peserta dan melibatkan berbagai macam pihak. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para alumni, kepada para sponsor, dan juga kepada seluruh peserta lomba yang telah dengan aktif mengikuti kegiatan ini sejak beberapa bulan yang lalu. Juga selamat kepada kerja keras para panitia The 10 Civil in Action. Kepada para pemenang, kami ucapkan selamat atas usaha dan kerja kerasnya, dan juga tidak lupa kepada para partisipan yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah Anda lakukan bermanfaat di dalam meningkatkan pengetahuan Anda dan untuk menjalin kerjasama antar mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya akan ada video after movie dari 10 Civil in Action. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, selamat menyaksikan.
Civil, tadi udah kita lihat ada after movie dari Ten Civil in Action. Bener banget, Tak. Sekiranya video after movie tadi sudah merangkum seluruh keseruan kita selama 7 bulan di Ten Civil in Action ini. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke acara berikutnya. Bener banget, Tak. Acara berikutnya adalah kesan pesan dari para finalis seluruh lomba Ten Civil in Action. Oke, baik. Jadi langsung saja, mari kita saksikan bersama-sama. Kesan-kesannya seru banget, bisa nambah pengalaman dan bisa saling kerjasama dengan satu tim kelompok. Ini merupakan pengalaman yang baik bagi saya. Saya dapat banyak ilmu dari para juri, banyak evaluasi yang membangun untuk tim kami. Dari final ini dapat ilmu banyak juga dan bisa belajar hal-hal baru, bisa dapat saran, bisa dapat juga evaluasi dari hasil ide kita, hasil karya tulis kita, dan yang pastinya seneng banget sih, soalnya bisa sama teman-teman juga sampai ke tahap ini. Pesan-pesannya senang banget bisa bergabung kan, bisa lolos final juga setelah berbulan-bulan. Terus bisa belajar banyak juga, dapat evaluasi dari juri yang membangun. Terus kan kami lombanya nggak satu angkatan tuh, kami juga gabung sama angkatan yang atas. Jadi dapat ilmu juga lebih awal daripada yang semester yang sekarang, gitu kan. Seharusnya semester nanti dapatnya, tapi sekarang udah dapat. Seru juga sih dan membangun gitu. Mengikuti ini menyenangkan, terus juga jadi menambah pengalaman tentang cara membuat karya tulis ilmiah yang baik, terus juga jadi ada masukan untuk penelitian-penelitian yang kami lakukan. Kami berterima kasih banyak kepada panitia dan juga para dewan juri yang sudah menyelenggarakan acara ini. Di sini tempat kami untuk belajar dan mencari ilmu. Terima kasih. Telah sampailah kita pada sesi pembacaan juara untuk setiap perlombaan. Langsung saja kita bacakan pemenang dari perlombaan Civil Engineering Insight and Creation. Juara ketiga, Civil Engineering Insight and Creation adalah Muhammad Febrilian Kurnia Putra dari Universitas Gadjah Mada. Juara kedua dari Civil Engineering Insight and Creation adalah Wahyu Aji Syaputra dari Universitas Indonesia. Dan juara pertama dari Civil Engineering Insight and Creation jatuh kepada Tri Yulianto Nugroho dari Institut Teknologi Kalimantan. Selamat kepada para pemenang yang telah menjuarai lomba Civil Engineering Insight and Creation. Berikutnya akan ada pembacaan pemenang dari perlombaan Civil Innovation Challenge. Juara favorit Civil Innovation Challenge adalah tim Simbara dari Universitas Sriwijaya. Juara ketiga dari Civil Innovation Challenge adalah tim Logawa H24 dari Universitas Jember. Juara kedua dari Civil Innovation Challenge adalah tim Gamma Build dari Universitas Gadjah Mada. Dan juara pertama dari Civil Innovation Challenge jatuh kepada tim Simbara dari Universitas Sriwijaya. Selamat kepada para pemenang dari perlombaan Civil Innovation Challenge. Selanjutnya, pengumuman juara dari Sustainable Bridge Competition. Untuk kategori Best Presentation and Video dari Sustainable Bridge Competition adalah tim Garda Cakrawala dari Universitas Gadjah Mada. Juara ketiga dari Sustainable Bridge Competition adalah tim Thanos dari Universitas Diponegoro. Juara kedua dari Sustainable Bridge Competition adalah
Tim Forte dari Institut Teknologi 10 November. Dan juara pertama dari Sustainable Bridge Competition jatuh kepada tim Kijang Sepuh dari Universitas Islam Indonesia. Selamat kepada para pemenang Sustainable Bridge Competition. Yang terakhir, akan ada pembacaan pemenang dari perlombaan Future Civil Engineer Challenge. Kategori Best Presentation dari Future Civil Engineer Challenge adalah tim Palebo dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Juara ketiga dari Future Civil Engineer Challenge adalah tim Rusa Maling dari SMK Negeri 3 Semarang. Juara kedua dari Future Civil Engineer Challenge adalah tim Ekober dari SMA Regina Pacis Bogor. Dan juara pertama dari Future Civil Engineer Challenge jatuh kepada tim Palebo dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Selamat kepada para pemenang dari Future Civil Engineer Challenge. Itu tadi merupakan pembacaan pemenang dari setiap perlombaan yang ada di Civil in Action. Sekali lagi selamat kepada setiap peserta yang telah berhasil menjuarai masing-masing perlombaan yang telah diikuti. Dan tetap semangat kepada para peserta yang masih belum mendapatkan juara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menyukseskan acara Civil in Action dari awal hingga akhir. Kami selaku MC memohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga perbuatan. Saya Almira Syafataya dan saya Fadila Akbar Animita pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali pada Civil in Action 2023.